teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mustafa. Hari ini saya ada di kantor, tapi di kebun maksudnya, di kebun, tapi di belakangnya bioenergi. Nah, saya tunjukin kayak gini nih. Jadi itu adalah lab lapangannya bioenergi, terus itu adalah kantornya, itu musola yang kemarin ada cabai jawanya. Nah, belakangnya ini ada kolam, terus belakangnya lagi ini jurang ya, belakangnya lagi ini apa namanya ya, lembah ya, jurang lah, bisa dibilang jurang. Jadi saya sengaja hari ini tujuannya adalah saya mau panen rebung ya. Jadi karena ini berkaitan dengan bambu, jadi saya pakai tangan panjang supaya tidak gatal ya. Nah, jadi di belakang saya ini ada pohon bambu nih. Nah, ada pohon bambu yang kata tim lapangan itu adalah bambunya enak kalau misalkan dijadikan rebung. Nah, jadi saya mau panen rebung. Nanti saya jadikan dua kontennya. Satu lagi nanti prosesnya, pengolahannya. Jadi saya tunjukin dulu nih rebungnya kayak gini nih. Sebenarnya saya panennya mau kemarin. Cuman kemarin hujan dan di kantor saya ada kegiatan ya. Ada kegiatan yang harus tinggal, jadi seharian saya di kantor. Saya tunjukin kayak gini rebungnya nih, kayak gini nih. Nah, itu rebungnya udah tinggi ya. Jadi kayaknya memang cepet banget dia tingginya. Jadi kalau misalkan kayak gitu, kata Paneka bisa-bisa aja diambil. Jadi diambil bagian mudanya. Cuman kayaknya bolong-bolong aja katanya, jadi nggak seru gitu. Jadi yang dua ini nanti kita nggak panen. Yang dipanen tuh yang sebelah sini nih, yang kita ke belakang sini. Nah tuh, jadi bambunya ini saya nggak tahu nih jenis bambunya bambu apa. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tahu, silahkan komen. Ini bambunya jenis apa ya. Saya juga baru pertama kali, ini bambunya baru pertama kali lihat. Soalnya kayak gini nih, kayak bambu hias gitu. Nah, bambunya tuh kayak gini nih tuh. Nah, bambunya kayak gini. Tapi kata Paneka lama-kelamaan ini jadi kayak gini dia. Ini jadi kayak gini. Tuh kan, kalau misalkan dari tekstur mirip tuh. Ada bengkoknya sama kayak ini tuh. Sama kayak ini tuh. Tuh ada bengkok-bengkoknya gitu, bengkok-bengkok, terus bengkok-bengkok. Ini juga sama sebenarnya tuh, ada bengkok-bengkoknya, bengkok-bengkok. Nah, tapi lama-kelamaan kata Paneka jadinya jadi kayak gini. Ternyata rebungnya kata Paneka enak. Nah, jadi kita mau panen rebungnya. Rebungnya kayak gini nih. Ada kondisinya kayak gini rebungnya nih. Nah, jadi kebetulan ini tuh sebenarnya bambunya tidak terlalu gelap ya. Nah, kayak gini nih yang mau kita panen tuh. Nah, itu satu yang mau kita panen. Ini 2, ini 3, terus itu 4. Kemarin tuh banyak deh kayaknya saya ngeliat sama Paneka mana ya. Jadi 4 itu yang kita panen kemarin tuh ada 7 kalau nggak salah. Sama di bagian depan apa ya? Nah, ada yang kecil-kecil tuh. Nah, satu dulu, satu lagi. Jadi ini yang kita akan panen. Kita coba panen. Biasanya saya panen itu biasanya bambu-bambu seperti bambu kuning atau bambu hitam. Tapi saya mau coba bambu yang ini. Jadi saya juga kalau panen ya, kalau misalkan panen rebung, wadahnya ada nyamuk. Kalau misalkan panen rebung sebenarnya bisa dikatakan saya udah biasa. Jadi kan saya asalnya dari kampung ya, asalnya dari desa. Jadi sering banget ikut sama orang tua, walaupun orang tua PNS. Tapi kalau PNS zaman dulu kan hidupnya susah ya. Jadi waktu saya kecil tuh masih sering ikut ke kebun untuk mencari rebung. Jadi untuk panen-panen kayak gini. Jadi untuk panen sebenarnya saya nggak tidak pertama banget. Jadi udah rada sering lah. Jadi mari kita panen bareng rebung yang ada di sini. Let's go. Nah, mari kita mulai. Jangan lupa pakai bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi
untuk yang pertama kita tuh harus pastikan bersihkan dulu. Nah, bersihkan dulu bambu-bambu kayak gininya. Takutnya adalah dia mengganggu, atau kalaupun tidak mengganggu nanti nyolok mata ya, nanti kena mata dan sebagainya. Jadi kita pastikan bersih terlebih dahulu, visibilitasnya bersih, baru kita panen. Biasanya saya kayak gitu. Ini masih mending ya, ini masih mending, agak menurut saya mah bersih. Kalau misalkan yang di kebun orang tua saya, wah itu parah banget kotornya. Maksudnya kotor tuh adalah rimbun banget. Nah, kalau ini kan kayaknya sering dipanen ya. Nah, ini sering dipanen. Nah. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang pertama. Nah, ini yang pertama nih. Kita ambil. Nah, usahakan diambilnya itu di bagian yang paling usahakan diambilnya di bagian yang paling ujung ya, ini paling ujung. Nah, jadi kan ketahuan. Sebenarnya kalau diginiin aja sebenarnya ketahuan dia keras atau enggak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Goloknya nggak terlalu tajam ya, jadi nah ini dia nih. Jadi bagian ininya itu keras, jadi saya sengaja ngambil yang rada ujung biar bisa nyontohin. Kalau yang bagian ini tuh bagian keras, ini nggak bisa dimakan. Ini nggak bisa dimakan. Alot yang bisa dimakan itu bagian sini nih, bagian dari sini, bagian tunasnya aja. Jadi yang bisa dimakan tuh bagian tunasnya aja. Jadi kita nah, biasanya kalau misalkan saya panen, biasanya langsung dari sininya nih, karena ini buat nyontohin ya. Yang biasanya motongnya dari sini ya, karena ketahuan dari tunas ini tuh pertama ketahuan. Jadi kita tinggal ambil sebenarnya yang bagian sini aja langsung, kayak gini nih. Nih teksturnya ya, tuh. Ini teksturnya ini tuh, lihat gitu, alot teksturnya. Ini kalau misalnya kita makan kita nggak bisa. Ini kalau istilah bahasa Sundanya tunggulna gitu. Tunggulnya tuh apa ya? Tunggulnya tuh pangkal batang ya, pangkal batang. Nah, yang kita ambil tuh yang bagian ininya nih. Nih. Yang ininya, yang tunasnya itu tuh. Nih, nah jadi itu yang diambil. Tuh. Kalau tadi kan alot, yang kalau misalkan bagian tunasnya itu nggak alot. Jadi sekalian kita bersihkan ya. Jadi kalau misalkan cara bersihkannya, biasanya saya masih ada nih. Biasanya saya sama orang tua saya tinggal gini dong. Nah, ini tinggal dibuka. Tuh. Nah, mudah kok. Banyak semut ya guys. Nah, tuh mudah kan? Mantep banget. Tuh. Jadi semakin ke atas itu semakin mudah. Saya tuh sebenarnya masih penasaran sama yang orang Cina apa orang Jepang ya? Orang Cina mungkin rata-rata ya. Jadi bambunya tuh, rebungnya tuh panjang-panjang gitu. Nggak tahu saya jenis ininya, jenis apa namanya? Jenis bambunya tuh jenis apa? Saya belum pernah nemu soalnya. Nah, kayak gini nih tuh. Jatuh. Wah, stop. Jatuh. Aduh. Jatuh ya guys. Jadi ini tuh kondisinya miring gitu ya tanahnya ya. Jadi agak susah ya buat ini, buat kita duduk atau duduk lah istilahnya. Nah, ini sebenarnya bagian sini enak nih, cuman saya lagi nggak makan. Nah, jadi deh. Nah, tuh. Ini biasanya tinggal diginiin aja. Nah, nanti kita olah. Ini satu. Kita panen yang selanjutnya.
Ini yang kedua. Jadi yang kedua ini agak tinggi, banyak nyamuk ya guys. Nah ini agak tinggi. Jadi ini agak tinggi. Tuh. Nah ini mudah banget ya. Nah. Oh. Tuh. Ah, patah. Sayang padahal ya. Ambil aja deh. Sayang ini tuh bisa kalau buat 1-2 suap. Jadi saya tuh kalau ke makanan tuh kalau bisa jangan sampai terbuang ya. Jangan sampai ada mubazir gitu. Sayang tuh. Ini kan bisa kalau diolah tuh bisa 1-2 suap nih kayak gini nih tuh. Itu yang kedua. Kita panen yang ketiga. Yang ketiga sebelah sana tuh. Saya panen aja nanti bos. Saya bawa ke sini. Nah, ini yang ketiga. Wah, mantap. Aduh. Kebacok ya guys. Alhamdulillah nggak berdarah. Ya karena tumpul juga sih. Tapi nggak tahu kalau kena tangan teman-teman ya. Nah kalau diginiin tuh jelek tuh hasilnya. Bagusnya memang dibacok kayak tadi ya. Nah. Ini dapat 3. Tuh empuk banget. Kita panen lagi yang selanjutnya yang sebelah sana. Nah, ini yang keempat. Nah segede-gede gini ya. Aduh jatuh. Untung aja kena tripod. Set. Nah, ini dia. Wah, sayang kita kepotong. Harusnya nanti tadi nggak apa-apa lah, tapi lumayan. Nggak apa-apa, buang aja. Nah ini yang keempat, yang kelima tuh kecil ya, yang di sini nih. Kecil ini tuh, cuman ya kadang kalau misalkan panen rebung itu sebenarnya kalau misalkan sering kita kunjungin yang kecil kayak gini belum sejengkal itu sayang banget. Jadi kalau misalkan kita tunggu 1, 2, 3 hari lagi sebenarnya bisa kita panen lebih panjang gitu. Nah tapi biasanya orang yang panen itu biasanya namanya juga jarang berkunjung ke sini lagi, jarang berkunjung sebulan sekali, jadi biasanya tetap dipanen. Tuh, ini tuh cuman kecil banget ya, cuman berapa senti gitu. Nah biasanya kalau misalkan sering berkunjung lebih baik dipanennya nanti nunggu 2-3 hari atau mungkin seminggu. Seminggu ini udah agak tinggi. Nah kalau ini kan cuman kecil banget ya. Cuman ya kalau misalkan jarang berkunjung panen aja. Kalau misalkan sebulan dia udah segede yang di depan itu. Itu. Waduh patah. Sayang tapi sih nggak masalah sih lah. Dapat kecil kayak gitu. Itu paling berapa iris ya. Tuh
bagian pangkalnya masih kena. 5. Jadi saya nanti coba cari lagi. Nah, jadi kita udah selesai panen ya. Jadi hasil panen tadi itu dapat 7. Ada 2 yang off record. Maksudnya ada 2 yang nggak direkam. Nih, kayak gini nih hasilnya nih. Jadi ini hasil yang tadi nih 1, 2, 3, 4 sama yang kecil tadi 5. Tambahan lagi yang off the record yang nggak direkam. Ini 1 kecil. Nah ini yang saya maksud dengan kalau misalkan dia sudah besar. Jadi udah kayak bambu gitu ya. Tapi bukan nggak bisa dimakan. Ini tuh bisa dimakan guys. Jadi yang warna putih-putihnya ini bisa kita potong, yang bagian agak kuning sama hijau itu kita buang. Biasanya orang tua saya itu langsung diambil di atasnya kayak gini nih, segini, seret, langsung diambil, yang bawahnya itu dibuang. Karena kata orang tua saya itu alot. Nah jadi biasanya ini sebenarnya bisa ini potong, terus ini dibuang, yang kuning dibuang, ini kuning dibuang, yang bagian bawah-bawahnya itu diambil, diiris. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita panen rebung di bambu yang sana, bambu yang di belakang sana. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.